Seperti biasa, tidak ada opening di tutorial manapun. Jadi, kita lanjut ke MySQL dasar 2 ya, teman-teman. Jadi pertama-tama kenapa di sini masih pakai istilah dasar ya? Karena kalau setelah aku lihat-lihat lagi, kayaknya kalau pakai MySQL lanjutan terlalu cepet deh. Kalau sekarang kita pakai istilah itu sekarang, karena menurutku MySQL lanjutan itu ini menurut pendapat pribadi ya teman-teman. Karena menurutku seharusnya dia lebih kompleks lagi, nggak cuma hanya mainan query gitu loh. Ada saatnya dia harus menggunakan trigger atau menggunakan view atau menggunakan hak akses di setiap user-user yang ada di database tersebut. Jadi menurutku kayaknya nggak bisa dia pakai istilah lanjutan. Jadi di video sebelumnya diralat ya teman-teman. Aku bilang di sana bakal bikin playlist lagi yaitu MySQL lanjutan. Jadi di sini kita akan bikin MySQL dasar 2 aja ya. Karena kalau masih bermainan query aja, menurutku itu masih dasar juga sih. Seharusnya yang lanjutan ya itu tadi sudah mainan trigger, sudah mainan subquery apa segala macam yang lebih kompleks lah. Jadi mungkin nanti akan ada satu lagi MySQL lanjutan yang ngebahas hal-hal itu yang tadi disebutin ya teman-teman. Sekarang kita masih tetap hanya bermain query biasa aja sih, sederhana aja ya. Masih menggunakan dbeaver yang sama dan menggunakan Laragon yang sama ya. Jadi pastikan teman-teman sudah melakukan instalasi dbeaver dan Laragon yang ada di video sebelumnya ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan menggunakan contoh data seperti ini ya kurang lebih ya teman-teman. Dan karena nanti di materinya kita ada query yang sedikit kompleks ya, yaitu bermainan inner join, cross join, dan join-joinan lainnya lah. Kita akan menggunakan kurang lebih struktur tabelnya seperti ini ya teman-teman. Di sini struktur tabelnya dibuat di dbdiagram.io ya. Kalau teman-teman mau coba, di sana juga ketika buka websitenya di bagian sebelah kiri itu sudah ada link dokumentasinya. Jadi kalau teman-teman mau langsung cobain bikin struktur tabel sendiri, silakan. Tapi kalau teman-teman masih mau ikutin tutorial ini, teman-teman bisa download langsung struktur tabel ini ada di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman tinggal download aja. Nanti setelah penjelasan materinya akan diajarkan cara melakukan import database ya, bukan import database ya, import struktur tabel dari file SQL ya teman-teman, pakai dbeaver ya. Kurang lebih nanti contoh kasusnya sederhana aja ya seperti ini. Jadi singkat cerita ada sebuah sekolahan dan kita akan bikin sistem jadwal pelajarannya sama absensinya sama rapot hasil terakhirnya ya teman-teman. Kenapa di sini aku fokus ke hasil rapot terakhir? Karena biasanya setiap guru itu memiliki sistem penilaian yang berbeda-beda ya. Ketimbang nanti kita bikin tabel yang sifatnya kompleks atau sifatnya terlalu fleksibel, yang terlalu powerful lah, dan jadinya kompleks banget ya. Jadi aku coba bikin yang kita simpen di table atau disimpan di database hanya nilai akhirnya aja, yang di raportnya aja. Dan mudah-mudahan ini juga struktur tabelnya bisa diterusin ya, dan mudah-mudahan juga nggak ada salah juga nih terkait relasinya yang udah aku buat di sini ya. Sini sederhana aja sih, relasinya baru one to many aja semuanya ya. Dan aku juga berusaha menghindari relasi many to many ya, karena kalau aku coba konsultasi sama ChatGPT, many to many itu katanya kurang bagus dan sebaiknya dihindari gitu ya. Dan aku juga nyari beberapa jawaban Stack Overflow, many to many memang agak sedikit berbahaya dan sebaiknya dihindari gitu loh. Aku nggak tahu sih alasan jelasnya kenapa, tapi memang kalau diingat-ingat waktu masih kerja juga many to many itu dihindari ya. Jadi kalau bisa sih jangan many to many. Jadi di sini semuanya one to many ya teman-teman. Yang jelas kita akan menggunakan table ini sampai kasusnya nanti selesai, sampai semua materi dipraktekkan dengan semua tabel ini ya teman-teman. Dan semua tabel ini sebagian udah yang diisi dan sebagian belum ya. Mungkin akan diisi ketika kita mulai praktek di playlist kali ini ya teman-teman. Untuk materinya sederhana ya, kita akan bahas ulang lagi terkait filter data ya, karena kemarin menurutku penjelasannya masih kurang lengkap dan beberapa fungsi dari MySQL itu sendiri ada beberapa yang masih belum dipraktekkan ya. Di sini ada filter data yaitu where, yaitu ada and, in, between, dan or. Kemudian bagian searching data, anggap aja sama lah ya filter ya sama searching, tapi sebenarnya itu sebenarnya filter sama searching itu dua hal yang berbeda ya. Ada like dan wildcards ya di sini. Kemudian berikutnya ada ordering dan manipulation ya teman-teman. Aku nggak tahu sih ini benar istilahnya atau enggak ya, ordering and manipulation, karena group by, order by, cache, limit, union, alias itu menurutku beda-beda sih istilahnya, mereka nggak ordering atau manipulation sih, tapi karena di sini kalau aku lihat mereka memanipulasi outputnya, jadi aku anggap di sini ordering dan manipulation lah. Mudah-mudahan sih nggak salah ya, kalau misalkan salah ya silahkan koreksi masing-masing ya teman-teman. Aku cuman di sini berusaha memberikan judul aja untuk setiap materinya yang ada ya, karena aku nggak kuliah dan aku juga nggak tahu ini benar apa enggak untuk penamaan judulnya. Jadi nanti ada group by, ada order by, kemudian kita akan bermain cache juga, kemudian limit ya. Limit ini penting banget kalau misalkan teman-teman mau bikin sistem halaman di sebuah aplikasi ya atau sebuah laporan. Kemudian ada union dan alias ya. Alias ini nanti bisa membantu kita supaya query kita lebih mudah dibaca ya teman-teman. Kemudian di sini ada function
Agrate ya, kalau nggak salah Agrate atau Agrete atau apalah bahasa Inggrisnya pengumpulan pokoknya. Jadi ada min, max, con, average, and sum ya di MySQL itu juga bisa ya. Misalnya teman-teman pernah mungkin menggunakan ini di Excel, ya di SQL itu juga bisa dipakai ya. Kemudian yang terakhir di sini ada join table ya, self join, inner join, left join, right join, dan cross join ya teman-teman. Ya aku nggak tahu kenapa sekarang namanya cross join ya. Pasan dulu sewaktu aku masih sekolah tuh namanya full join ya, bukan cross join. Namanya aku nggak tahu sekarang di beberapa website full join itu berubah jadi cross join ya. Aku nggak tahu kenapa. Apa yang jelas cross join itu kalau aku bilang sama sih kayak full join yang jadi menggabungkan dua table itu keseluruhan datanya digabungkan gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Ini teman-teman sini banyak banget istilah yang nggak tahu juga ya, dan mungkin teman-teman mulai penasaran juga, itu nggak apa-apa, ditahan dulu. Nanti akan kita bahas satu persatu di sini. Pokoknya diikutin aja terus tutorialnya. Sekarang teman-teman download dulu file SQL yang udah aku taruh di deskripsi, nanti kita masukkan ke Dediver ya teman-teman. Oke, di sini aku udah bikin database namanya Blue Archive ya. Jadi data yang kita gunakan ini aku menggunakan nama-nama siswa ya. Karena ini kan sekolahan ya. Aku anggaplah Blue Archive itu sekolahan lah. Nggak tahu juga sih sekolahan atau bukan. Teman-teman download aja gamenya di Play Store kalau mau main Blue Archive. Di sini aku udah bikin database baru. Ini database untuk latihan yang MySQL dasar kedua ya. Kalau teman-teman mau gabung dengan database yang sebelumnya, itu terserah. Tapi kalau aku sarankan lebih baik bikin database baru, nggak masalah ya. Jadi di sini teman-teman tinggal setelah sudah terhubung ke database ya, pastikan layar juga udah nyala ya teman-teman. Jadi database sudah terhubung, teman-teman tinggal klik kanan di database-nya, kemudian di bagian tools ada yang namanya restore database ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik. Oh sebelum itu teman-teman sini lihat ya di database aku di Blue Archive ini masih kosong ya, belum ada table sama sekali di sini ya teman-teman ya, masih kosong di sini. Oke, jadi teman-teman klik kanan di database, kemudian ada tools, kemudian ada pilihan restore database, teman-teman klik. Nanti teman-teman akan diberikan pop-up Windows untuk browsing atau browse ya teman-teman. File SQL teman-teman tuh ada di mana ya. Jadi teman-teman tinggal klik icon folder ini, kemudian cari teman-teman taruh di mana nih file dump yang ini. Ya, nanti kalau sudah ketemu, teman-teman tinggal pilih, ya, teman-teman nggak perlu melakukan apapun, teman-teman tinggal start aja. Nanti ada warning, you are about to restore database Blue Archive from directory komputer masing-masing. It may corrupt your database, are you sure? Jadi di sini maksud korupnya adalah kalau misalkan database teman-teman ada isinya, ada kemungkinan itu bisa menyebabkan korup. Kalau misalkan nama tabelnya sama atau ada beberapa hal yang sama lah intinya. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman mau melakukan restore database atau restore table, ya teman-teman database-nya lebih baik kosongan ya. Warningnya tetap akan keluar meskipun database teman-teman kosong. Teman-teman klik yes saja, tunggu proses sampai selesai, nanti begitu sini statusnya sudah finished, ya teman-teman tinggal klik cancel, balik ke tab database-nya, refresh, nanti tabelnya muncul semua ya. Di sini ada semua ya tabelnya ya. Untuk tabel murid sudah saya isikan beberapa ya. Teman-teman nggak perlu diubah, nggak perlu diotak-atik, tapi kalau teman-teman mau ubah silakan. Kalau mau berubah nama sama gendernya, tapi untuk yang lainnya aku saranin jangan, nggak perlu diganti. Atau mungkin kecuali teman-teman mau sedikit melakukan penyesuaian ketika nanti tutorial ya, sebaiknya sih ikutin aja ya sesuai yang ada di sini gitu loh. Jadi biar nanti ketika mengikuti tutorial teman-teman nggak bingung ya. Di sini sudah ada tabel murid ya, kemudian di sini ada tabel subjek juga ya, pelajaran yang akan mereka pelajari gitu ya. Kemudian di sini juga ada tabel guru ya. Untuk tabel guru namanya ngasal aja lah. Udah gitu ada gender laki-lakinya lagi. Padahal guru perempuan semua. Ya, jadi begitu caranya melakukan restore database atau restore table ya berserta datanya dan recordnya ke suatu database ya teman-teman. Jadi bisa dibilang setelah teman-teman backup SQL-nya, kemudian teman-teman mau install SQL itu di komputer lain atau di server SQL lain gitu loh. Bisa pakai Debiver dengan cara seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi kan baru cobain caranya nge-restore table ya atau restore database ya teman-teman. Sekarang kita coba caranya gimana membuat backup dari database atau table yang teman-teman punya nih sekarang ya. Jadi sekarang teman-teman bisa klik kanan di database-nya, nanti di bagian tools ada yang namanya dump database ya teman-teman. Jadi dump database ini itu fungsinya untuk melakukan backup di table pada database yang sudah kita pilih ya teman-teman. Teman-teman klik dump database, nanti teman-teman bisa pilih mau database mana aja yang mau di backup. Di kolom kedua ini menunjukkan table apa saja yang ada di dalam database itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih ya mau yang mana aja yang mau teman-teman backup. Karena di sini kita hanya ingin coba backup ya. Ini aku coba backup database buat archive ini ya teman-teman. Teman-teman di sini bisa pilih all atau bisa pilih none. Ya tahulah fungsinya untuk apa ya, untuk memilih dan tidak memilih table mana yang nggak mau kita backup gitu ya. Tapi karena kita mau backup semua, jadi kita pilih semua ya. Kemudian teman-teman klik next ya. Teman-teman nggak perlu otak-atik lagi.
default aja, itu juga udah nggak apa-apa ya, bisa berjalan ya. Paling yang perlu diperhatikan adalah destinasi dari hasil backupnya ya. Teman-teman mau taruh mana nih backupnya ya? Di sini ada icon folder lagi, tinggal di browse saja. Teman-teman mau taruh di mana? Nanti tinggal select folder. Misalnya aku mau di tutorial MySQL deh, di luar file backup MySQL dasar dulu ini ya teman-teman. Aku select folder. Nanti teman-teman di bagian sini juga ada file name pattern ya. Di sini defaultnya penamaan folder SQL-nya atau hasil dari backupnya nanti ya. Bukan folder SQL, maksudnya file SQL itu dump, kemudian nama database-nya, kemudian timestamp ya. Kenapa ada timestamp di sini? Karena supaya untuk menghindari overwrite dari pembuatan sebuah file ya teman-teman. Jadi dia nggak menimpa backup yang sama gitu loh. Jadi selalu berbeda nama-nama file SQL yang diciptakan dari backup dari aplikasi Debiver ini ya. Jadi kusarankan timestamp-nya nggak perlu dibuang, database-nya nggak perlu dibuang. Teman-teman kalau mau ganti DAM-nya silakan ya. Misalkan backup DB latihan MySQL 2 gitu ya. Duanya gini deh. Nah, di sini teman-teman udah selesai nih, tinggal start aja juga nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman mungkin mau coba-coba dengan pengaturan yang lainnya, itu silakan aja ya. Tapi yang jelas di deskripsi video ini ada file backup yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan file backup teman-teman rusak, nanti tinggal download lagi aja ya. Nggak perlu khawatir. Kalau teman-teman mau coba-coba silakan ya, dicoba-coba aja nggak apa-apa. Kemudian klik start, ditunggu sampai proses selesai. Ketika proses selesai dan sudah ada tulisan finish di sini, ya sudah, berarti backupnya sudah terbuat ya. Teman-teman jangan sampai salah ya. Di sini kalau sudah selesai hanya ada tulisan cancel dan start ya, atau back ya. Teman-teman jangan sampai klik start lagi. Kalau nanti klik start lagi, nanti dia menjalankan backup lagi ya. Kalau misalkan database sedikit, ya cuma sebentar cepet kayak gini nggak masalah. Kalau misalkan nanti database besar, biasanya prosesnya lama ya. Akhirnya komputer jadi melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Ya ketika start bisa di stop sih, cuman kan jadi ngeselin aja gitu ya. Jadi pastikan teman-teman perhatikan setelah proses backup selesai, teman-teman klik cancel aja. Oke. Sekarang kita coba cek di foldernya ya teman-teman. Nah di sini sudah ada ya, sesuai ya tadi ya, backup DB latihan MySQL 2 Blue Archive. Itu Blue Archive itu nama database-nya, dan 2023 08 12 14 40 ini adalah timestamp-nya ya. Timestamp itu kan selalu berubah ya setiap detik ya. Itu yang membuat nama-nama file SQL ini jadi unik dan dia tidak akan overwrite file SQL lain di directory tersebut ya. Jadi aman selama teman-teman ketika backup tadi tidak menghilangkan parameter database ini ya teman-teman. Ini aku balikin ke DAM dulu ya. Karena menurutku DAM gini sebenarnya udah cukup sih ya. Ya, cancel aja karena tadi sudah di backup ya. Sekali lagi teman-teman, bagi yang belum menonton MySQL dasar 1, silahkan teman-teman tonton dulu. Di sana sudah ada cara instalasi Laragon dan Debiver ya. Kemudian di deskripsi video ini ada file .sql-nya. Teman-teman bisa restore ke database masing-masing yang ada di komputer teman-teman ya. Nanti kita akan coba praktek ordering and manipulation, filter data, function, dan join table menggunakan table yang sudah kita siapkan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan table itu untuk bereksperimen di tutorial ini ya teman-teman. Atau teman-teman mau coba eksperimen sendiri juga boleh-boleh aja ya. Itu database bebas dipakai selama untuk pembelajaran ya teman-teman. Kita akan coba praktek filter data di video selanjutnya.